Sobat Budaya Perompat FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih bersama di pagi hari ini dan pastinya di Halo Nusantara Pagi ya. Bersama saya Sulandari tentunya, dan tadi kita sudah janji ya Sobat Budaya, kita akan menantikan kedatangan daripada abang-abang yang luar biasa ini. Yang pasti kita akan membahas mengenai literasi digital nih Sobat Budaya untuk Indonesia. Karena kenapa Sobat Budaya? Sedini mungkin kita harus sadar ya karena ini menjadi modal utama untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya melalui literasi digital. Nah, di studio Perompat RRI Jambi pagi hari ini sudah kedatangan, alhamdulillah ya. Tadi saya sudah tunggu-tunggu, mana ya Bang Saud sama Bang Arif ini datang nggak? Oke, kita sapa dulu Sobat Budaya ya. Halo, selamat pagi abang-abang keren nih. Halo, selamat pagi semua. Wow, suaranya cerah banget nih, ceria. Saya suka banget nih Sobat Budaya. Dan pastinya di dialog dalam studio hari ini Nusantara Pagi dengan tema literasi digital untuk Indonesia ya. Nah, untuk Anda semua Sobat Budaya, jangan kemana-mana, frekuensinya di sini aja ya. FM 99,2 Pro 4 RRI Jambi. Sobat Budaya, untuk narasumber kita yang pertama nih ada Bang Arif Setiadi Mkom. Beliau ini adalah seorang trainer jawara internet sehat atau relawan TIK Jambi. Selamat pagi Bang Arif. Selamat pagi Mbak. Sehat ya? Sehat selalu pastinya. Sehat banget ya kan? pasti. Harus nih. Di tengah pandemi semua harus tetap berjalan Bang Arif ya. Tidak mengurangi aktivitas, tetap bener. prokes ya kan. Asli deh. Oke, selanjutnya ada Bang Saud Siagian Mkom, sama seperti Bang Arif ya. Seorang relawan TIK Jambi juga. Selamat pagi Bang Saud. Selamat pagi Mbak. Oke, saya panggilnya abang-abang deh karena kayaknya memang boleh. Pas banget jadi abang saya nih. Oke, baik, pagi ini Bang Saud dan juga Bang Arif kita akan bahas literasi digital untuk Indonesia ya. Tapi sebelumnya nih kita mau tahu dulu nih, mungkin sahabat budaya kita di luar sana daripada para pendengar kita nih yang nggak tahu apa sih itu literasi digital gitu ya. Mungkin Bang Arif bisa menjelaskan terlebih dahulu. Oke, literasi digital hari ini yang di-launching oleh Presiden kita kemarin, Pak Jokowi di bulan Mei di 2021, yang mana literasi digitalnya ada 4 pilar Mbak. 4 pilar ya. Yang pertama itu tentang ada budayanya, kemudian ada etiknya, kemudian ada kecakapannya, kemudian ada keamanannya. Terus berangkat dari situ 16 Agustus lalu saya terpilih menjadi seorang trainer untuk jawara internet sehat yang mewakili Provinsi Jambi pada khususnya, yang terdiri dari 28 provinsi se-Indonesia. Tapi di dalam jawara internet sehat ini kita lebih mengutamakan topik tentang pertama hoax, kemudian yang kedua tentang keamanan dan privasi data diri kita di era digitalisasi hari ini seperti apa, karena meningkat sekali Mbak pengguna internet di 2021 ini. Asli. Di masa-masa pandemi ini. Benar-benar, karena semuanya pakai internet ya Bang. Iya, benar-benar sekali. Jadi saya sedikit memberikan ini informasi awal ya, bahwa pengguna internet di Indonesia pada 25 Januari 2021 berdasarkan hasil survei jumlahnya adalah 202 juta jiwa. Wow, luar biasa. Itu angka yang fantastis banget. Sementara total populasi untuk wilayah Indonesia ini adalah 274. 274. Artinya 73,7% sudah. Iya, benar-benar. Internet di Indonesia. Seperti itu. Jadi luar biasa banget. Jadi sahabat budaya semuanya, literasi digital di zaman sekarang mau nggak mau kita harus masuk ke dalam dunia itu ya Bang ya. Bener. Karena perkembangan zaman yang menuntut itu semuanya, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bang, banyak juga masyarakat kita di luar sana, tidak hanya di Indonesia, yang khususnya ini di Provinsi Jambi, banyak juga yang mungkin nggak tahu menggunakan digital ini seperti apa. Nah, itu
bagaimana caranya nih Bang Saud? Ya, sebenarnya untuk literasi seperti ini kan banyak informasi-informasi yang tersedia gitu loh. Kayak di Jambi sendiri kan kita sudah punya RTIK ya, relawan TIK Indonesia, itu kita punya banyak kegiatan. Nah itu kadang-kadang kita sharingkan info-informasinya ke teman-teman, ke rekan-rekan, ke kampus-kampus, kemana aja kita sharing ininya, supaya rekan-rekan itu bisa ikut pelatihan-pelatihan yang sudah kita buat ataupun yang literasi digital yang sudah berlangsung. Kayak kemarin kita ada beberapa workshop yang saya isi sendiri ya, itu di nasional Pak. Benar. Nah, jadi kita bikin workshop tentang penggunaan Edmodo, e-learning lah untuk pembelajaran di kala masa pandemi seperti ini gitu loh. Baik. Sebenarnya banyak informasinya ya, cuma ya kita nggak tahu minat dan anak-anak sekarang nih lebih larinya ke kemana? Iya benar. Apa ke game video? Iya benar. Karena kalau kita lihat sekarang nih Bang, anak-anak muda tuh banyaknya tuh ngegame, terus juga ada yang memanfaatkan untuk mendapatkan mata pencariannya di situ gitu ya, karena memang ini banyak manfaatnya juga ya. Benar. Nah terus tadi Bang Arif bilang ada kata-kata program Jawara ya. Iya, nah kita mau tahu tuh program Jawara itu di Jambi adakah atau itu hanya di tingkat nasional atau gimana nih Bang Arif? Jadi pada intinya Jawara Internet Sehat ini disponsori atau diselenggarain oleh ICT Watch. ICT Watch ini di bawah Kominfo juga, tapi pihak ketiga, ya lembaga atau organisasi yang memang benar-benar untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi digital. Mereka berdiri udah dari 2011. Bahkan Jawara Internet Sehat ini di tahun ini mengambil topik tentang hoax dan privasi serta keamanan data. Itu mengkombin kegiatan ini bersama WhatsApp juga. Bersama WhatsApp, kemudian bersama Kominfo. Ayo kita dorong, kita sama-sama bagaimana di setiap daerah indeks dari literasi digital itu agar bisa lebih meningkat. Kemudian tumbuhnya penggiat literasi digital agar sampai bisa ke tingkat-tingkat desa. Benar. Dan program ini Jawara Internet Sehat untuk khususnya Provinsi Jambi. Kita akan roadshow di 5 kabupaten kota rencananya. Dalam waktu dekat ya Bang? Ya, dalam waktu dekat kita akan mencoba untuk roadshow di 5 kabupaten kota. Pertama itu ada kota Jambi, kemudian Merangin, Batanghari, Tebo, kalau nggak salah satu lagi Sorolangun atau Kerinci gitu ya. Bahkan kita juga mencoba untuk menjangkau desa-desa atau tempat yang dimana 3T lah, mungkin Merangin seperti Jangka. Benar. Yang mana internet di sana masih kurang, benar. Karena ketika mereka menerima informasi bulat-bulat mereka terima. Nah itu dia. Ini yang hoax kadang berkembang di masyarakat yang di tingkat-tingkat desa ya Bang ya. Bahkan kita juga akan roadshow di beberapa kampus yang ada di kota Jambi. Rencananya itu tanggal berapa tuh Bang? Bulan berapa? November. Di awal Oktober nanti lah, paling tidak ya. Jadi kita akan roadshow juga di seluruh perguruan tinggi yang ada di kota Jambi terkait dengan literasi digital ini agar ya kawan-kawan anak-anak milenial kita, anak-anak muda kita paham itu bahwa pentingnya literasi. Benar itu harus penting banget. Kalau menurut aku juga penting banget literasi digital. Nah terus sasarannya tadi Abang bilang lebih ke mahasiswa ya, ke kampus-kampus. Nah kalau ke dunia pendidikan seperti tingkat SD, SMP, SLTA itu gimana tuh? Ada nggak sih bakal ke situ arahnya? Kalau belum. Untuk saat ini memang kita fokusnya di Jawara Internet Sehat itu memang lebih mengarahkan dulu kepada universitas. Sebenarnya tingkat SLTA bisa. Tapi program ini tidak hanya semerta di tahun ini aja. Kita punya wadah, kita punya relawan TIK Jambi yang selalu siap dan bersedia untuk mengedukasi masyarakat Provinsi Jambi pada khususnya terkait hal ini. Jadi tidak hanya menutup sampai ke tingkat SLTA aja. Bahkan sasarannya sih sebenarnya masyarakat umum. Benar. Kaum milenial, ibu-ibu, tingkat pelajar, para kawan-kawan UMKM, ya ini semua target untuk mereka juga harus menerima terkait dengan literasi digital ini. Benar banget. Nah terutamanya nih saya menarik tadi Bang Arif bilang untuk dunia UMKM nih Bang ya, apalagi ibu-ibu nih. Nah kalau menurut Bang Saud gimana nih Bang? Bagaimana cara penerapannya kepada dunia UMKM nih untuk literasi digital? Karena kan ada yang
asal udah naik aja ke medsos gitu untuk bisa menarik, gimana caranya nih penerapannya? Ya sebenarnya banyak cara Mbak ya, banyak caranya mungkin salah satunya adalah gini loh, di luar Jambi ya, itu kan sudah banyak startup yang bermodelkan menggunakan aplikasi-aplikasi yang mereka kembangkan. Iya. Nah kalau bisa memang di Jambi dari teman-teman RTIK juga turun ke bawah, nanti kita akan jelaskan bahwa kita punya loh nanti program untuk membantu kawan-kawan ini untuk membangun sebuah startup yang berbasis digital gitu loh. Benar. Jadi nggak hanya dia asal posting, asal apa gitu di Instagram atau di mana gitu loh. Tapi mereka punya wadah sendiri. Benar. Wadah sendiri yang menampung UMKM ya, nanti itu mereka berjualan gitu loh. Intinya adalah pengembangan sebuah developer software lah gitu ya, nanti aplikasi lah nanti ke depannya gitu loh. Oke, ada rencana mau membina UMKM ini Bang? Iya benar. Makanya kita nanti dari RTIK itu akan bekerja sama dengan kampus-kampus gitu kan, untuk mendukung rekan-rekan bisa memberikan pelajaran ke UMKM untuk pengembangan buat aplikasi atau apa. Wah keren banget. Karena secara khusus gini Mbak, kebetulan kita juga seorang akademisi nih, seorang akademisi dan pengelola dari sebuah perguruan tinggi yang ada di Jambi swasta, baru terbit juga. Kebetulan kita juga ada salah satu prodi S1 bisnis digital. Oke, karena itu baru ya Bang ya? Iya, baru. Iya. Jadi kami waktu itu berprinsip dan berpikir agar merangkul kawan-kawan UMKM ini agar bisnis mereka ini bisa terdigitalisasi. Benar. Nah, jadi kami mempunyai konsep ini, kita bergandeng bersama rekan-rekan RTIK, bahkan bagaimana cara penulisan yang baik, copywriting dan segala macam. Ini kan ada teknik-tekniknya. Iya. Agar sesuatu yang kita jual, packagingnya menarik dan segala macam ini kan bisa mencapai minat dari seorang pembeli itu seperti apa? Benar banget, sehingga kita dapat memulihkan ekonomi nasional nih Bang ya, luar biasa banget. Dan kalau di Jambi sendiri nih Bang Arif sama Bang Saud itu perwakilan Jambi ya atau gimana nih? Setiap kabupaten kota ada relawan TIK-nya juga atau hanya di provinsi Jambi yang di kota? Untuk hari ini RTIK relawan TIK Jambi provinsi udah dilantik kemarin bersama RT Kota juga. Tapi untuk kabupaten kota sedang dalam proses. Karena kemarin setelah kita dilantik, kemudian nggak lama pandemi kan. Nah itu dia, jadi terhenti. Iya, rencananya dalam waktu dekat juga mungkin di tahun ini juga akan kita segerakan Batanghari, Merangin, kemudian Tebo juga akan bergulir untuk relawan-relawan TIK. Ya agar intinya kita juga pengen smart people yang ada di provinsi Jambi ini tumbuh. Bener-bener. Semua sama seperti temanya HUT RI kemarin ya, Bang ya. Kita tangguh, tumbuh, sehat pastinya ya. Oke. Baik, keren banget nih sahabat budaya ya. Perbincangan kita pagi hari ini di Halo Nusantara Pagi bersama Bang Saud dan juga Bang Arif yang luar biasa, yang terus mengedukasi masyarakat kita di Provinsi Jambi tentang pentingnya untuk mengenal mengenai literasi digital ini sahabat budaya. Bang Arif sama Bang Saud kita break sejenak ya, dan sahabat budaya juga jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Sahabat budaya Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Masih bersama di Halo Nusantara Pagi, dan tentunya masih bareng aku Asti Wulandari yang bakal temani kamu untuk membicarakan mengenai literasi digital untuk Indonesia. Dan khususnya nih di Provinsi Jambi semuanya harus melek digital ya. Oke, Bang Arif, Bang Saud, kita lanjut lagi nih. Tadi di awal keren banget ya informasi-informasinya, karena banyak banget sahabat budaya kita di luar sana mungkin ada yang sudah mengenal apa sih literasi gitu ya. Terus ada juga yang nggak tahu tuh, bahkan menggunakan handphone aja cuma bisanya SMS gitu loh Bang ya. Nah untuk itu tadi Bang Arif dan Bang Saud juga sudah memberikan informasinya, dan mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman semuanya sahabat budaya yang mendengarkan Pro 4 RRI Jambi pagi hari ini ya. Nah untuk itu Bang Saud, kenapa sih penting banget literasi digital ini Bang? Karena pemahaman kita kan beda-beda nih. Betul. Nah itu gimana caranya untuk bisa mengajak daripada sahabat budaya kita di luar sana yang untuk mengenal dan untuk masuk ke dunia literasi digital ini? Silakan Bang. Sebenarnya dibilang kenapa penting, sangat penting sekali gitu loh. Karena gini loh, saya kan banyak kalau memberikan materi tentang cyber ethical ya, etik
Apa tuh cyber ethical tuh Bang? Itu etik, maksudnya etik. Oh, etika. Etika ketika ada di dunia cyber. Oke, baik. Jadi ada memang ada sebenarnya indeks yang dilakukan oleh survei yang dilakukan oleh Microsoft tentang indeks ini ya, kesopanan digital. Oh, jadi, ada sopan santun norma-normanya juga ya Bang Saud ya? Jadi ketika itu di launching di bulan Maret 2021 atau 2020 saya lupa itu ya. 2020 ya. Iya. Nah, itu di launching Indonesia itu masuk urutan ke berapa kalau di Asia Tenggara itu urutan pertama. Indeks tidak sopannya. Subhanallah. Nah, jadi ketika itu diposting, langsung Microsoft IG-nya media sosialnya atau akun segala macam diserang sama ini kita gitu loh. Gitu. Nah, ini kan baru survei ya. Artinya ketika ini terjadi kan berarti ketika ini diserang sama netizen Indonesia ini kan pasti udah jelas. Berarti tidak sopan artinya kita. Benar. Kayak kalau sebenarnya kan yang seperti inilah yang harusnya kita ingatkan kepada rekan-rekan gitu. Nah, itu gimana caranya, Bang? Jangan sampai ini kan hanya berupa indeks atau survei gitu. Survei ini kan belum tentu kebenarannya ini bisa 100% apa gitu loh ya. Nah, maksudnya kalau bisa ya kita etik lah. Iya. Maksudnya cakap lah dalam dunia digital, jangan ini seperti ini kerjaan serang, jangan kita ini, ya kita ini aja kita balas dengan ya buat sesuatu gitu loh, jangan kita balas dengan komentar-komentar negatif, yang nggak jelas gitu ya. Artinya itu kan udah jelas banget itu, nanti Indonesia dicap sebagai orang yang tidak sopan di dunia digital. Gitu. Benar. Nah makanya itu kita sebagai relawan-relawan TIK itu turun ke lapangan, kita memberikan pilar-pilar tadi ya. Saya kan lebih ke etika, ketika bagaimana ketika bersosial media, berFacebook, berinstagram dan segala macam kita bikin posting sesuatu itu yang bermanfaat, positif gitu loh. Jangan menghujat kebencian. Itu nggak baik gitu loh. Makanya itulah yang selalu kita turunkan dari teman-teman etik untuk di literasi digital ini. Mudah-mudahan menyebar deh informasi ini ya Bang ya, karena memang sejauh ini kita lihat medsos tuh luar biasa banget ya. menimbulkan pertengkaran lah, bahkan sampai ada korban jiwa gitu ya Bang ya. Nah, saya tertarik tadi sama Bang Saud, Bang Arif tadi yang menceritakan kalau Bang Saud berarti di mana Bang maksudnya ke Topoksi memberikan edukasi tentang etika ya. Nah, berarti di Jawara Internet ini itu ada strukturnya ya. Itu apa aja tuh Bang? Kalau di Jawara kan tadi kita lebih ke keamanannya. Oke. Kalau hoaxnya lebih ke etiknya juga. Kemudian ada juga masuk sedikit sisi budayanya, lebih ke situ. Terus hari ini memang tentang keamanan privasi data kita di dunia digital hari ini perlu harus kita perhatikan, kita perhatikan karena mereka lebih waktu masa-masa vaksin pertama kemarin, wah dengan bangganya mereka men-share kartu vaksin. Padahal kalau di dalam kartu vaksin itu ada nik kita, ada nama kita, tanggal lahir kita. Itu menjadi sasaran nih. Nah, benar. Jadi intinya begini. Ketika di dalam diri kita sudah data pribadi kita sudah bocor, artinya ini sampai ke kita meninggal dunia, itu masih bisa banyak sisi-sisi negatifnya yang akan timbul. Karena kita tidak tahu lawan bicara kita di dunia internet itu siapa. Dua mata pisau ibaratnya. Ada positif dan ada negatifnya. Ini yang benar-benar harus kita jaga hari ini. Jadi memang setelah vaksinasi kemarin kok lebih banyak mereka yang mengeser-ngeser tentang aku udah gitu ya. Vaksin loh, ini loh sertifikat vaksin, wah ngeri benar Mbak. Jadi secara tidak langsung saya japri untuk kawan-kawan yang memang merasa saya kenal, langsung saya japri segera hapus, bahaya. Benar. Karena memang di dunia ini medsos ini digital ini bahaya banget ya. Karena untuk penduduk Indonesia hari ini ya, itu 170 juta jiwa pengguna aktif media sosial Mbak. Luar biasa. 170 juta jiwa. Kalangannya dari anak-anak sampai dewasa. Iya, benar. Luar biasa banget. Jadi jangan bangga ya sahabat budaya misalnya tuh nge-share ini loh foto KTP aku dulu before dan after gitu ya. Bahaya banget sekali. Bahkan
sesuatu yang kita sering kita lakukan juga, Mbak. Bener, apa tuh? Aku hari ini lagi di RRI loh. Oh gitu. Ya kan? Di tag lokasinya. Bener. Ada orang nggak seneng sama kita. Dia kejar kita ke sini, pas kita keluar ditabrak kah, dia apakah segala macam. Luar biasa. Ini kan sesuatu yang menimbulkan suatu efek negatif. Benar. Misalnya kita lagi liburan bersama keluarga, rumah kosong dan segala macam. Kita lagi di pantai di segala macam, rumah kosong, menimbulkan juga kan kejahatan dan segala macam. Artinya janganlah share yang hal-hal yang seperti itu. Pribadi kita nggak usah di-share lah. Ya hal-hal yang positif aja lah di media sosial ya kan. Jadi aku beruntung nih Bang. Kenapa aku nggak suka share tentang keberadaan aku di mana? Nah, aku bersyukur banget nih. Luar biasa. Abang-abang juga udah tahu nih ya. Jadi nggak apa-apa, terserah deh orang share semua kebahagiaan dia di luar sana ya. Jadi hal-hal yang positif kita simpan aja gitu ya. Bahkan kita juga bisa cek sih sebenarnya Mbak. Bagaimana sih email kita ini udah kuat atau belum passwordnya? Ya itu gimana tuh Bang? Itu ada sebuah website memang yang bisa mengecek, provider yang bisa mengecek seperti Kaspersky, password dan segala macam. Itu bisa kita cek, coba kita masukkan email kita, passwordnya udah kuat atau belum. Kemudian seperti untuk mengecek bahwa Facebook email kita ini udah berada di mana saja. Benar. Itu kan bisa terdeteksi di mana saja. Jadi dengan hal-hal yang seperti itu artinya segera rubah secara rutin password kita. Iya. Karena password ini seperti channel dalam, Mbak. Oke, benar. Seperti channel dalam password. Karena apa? Tidak boleh dipakai oleh orang lain, nih kan? Tidak boleh disebarkan kemana-mana. Ya cukup kita sendiri yang tahu. Benar. Dan artinya password ini secara rutin, secara berkala kalau bisa diganti. Oke. Jadi yang tadi Bang Arif bilang untuk vaksinasi COVID-19. Nah, sejauh ini kartu itu memang diharuskan atau kita hanya perlu download aplikasi Peduli Lindungi itu atau gimana? Tapi kalau menurut dari segi kacamata saya, Mbak, ini dari segi kacamata saya, kalaupun kita mau cetak, hati-hati juga cetaknya di mana. Oh gitu. Karena ini merupakan data pribadi kita. Kita tidak seuzon sih sebenarnya, tidak seuzon, tapi lebih baik, lebih mawas diri kita kalau sudah itu terjadi, ya nggak bisa lagi. Benar. Atau kita memang kita coba kita cetak sendiri di kantor, di rumah, atau kita sekedar laminating aja gitu kan. Terus kalau misalnya kita pakai Peduli Lindungi yang kita download dari Play Store dan segala macam, ya hati-hati juga. Tentunya hati-hati juga. Kemudian hari ini berita yang tersebar juga bahwa ini bisa menjadi dompet digital. Artinya ini juga mengkhawatirkan juga memang ketika kita scan barcode, mana tahu nih ini bisa menjadi suatu dompet yang sifatnya menampung semua jumlah data ya kan. Itu tidak tahu. Kita nggak tahu benar. Tapi memang kita harus mawas diri, kita harus terkait dengan hari ini kita juga harus intinya harus berhati-hati lah. Benar. Berhati-hati intinya seperti itu. Jadi intinya nih sahabat budaya kita harus tetap menjaga daripada semua kegiatan aktivitas kita nih di medsos kalau bisa jangan di-share ya. Jangan di-share. Terus orang yang paham aja nih tentang digital, literasi digital itu nggak mau, apalagi kita yang cuma baru seujung kuku nih Bang ya, luar biasa. Ayolah kita sama-sama belajar lah intinya. Kita sama-sama belajar dan melalui siaran kita hari ini mudah-mudahan teman-teman mendengarkan terus mengetahui oh begini ya internet sehat itu begini gitu ya. Nah terus Bang Saud untuk tadi Bang Saud bilang ada etikanya untuk bermedia sosial. Nah kita kan nggak bisa nih melarang pribadi orang masing-masing. Dia mau share apa gitu ya, mau kata-kata apa di medsos itu kita nggak bisa ya Bang ya. Nah terus gimana memberikan hal-hal yang positif seperti itu Bang? Karena kita kan harus apalagi generasi muda harus berbudaya dong. Benar. Nah itu gimana nih Bang? Ya sebenarnya gini, untuk masalah etika ini kan kita juga ada di backup dengan undang-undang ITE kan. Nah itu juga yang kita ingatkan ke teman-teman ketika kita memberikan hati-hati ketika nanti kalian menghujat kebencian, itu nanti ada ketika menyerang personal pribadi atas namanya, misalnya saya nyerang Arif, langsung terus langsung namanya saya bilang bla 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 gitu loh. Nah ini
Pak Arief itu bisa nanti nuntut saya atas pencemaran nama baik dan lain segala macam itu lewat undang-undang tadi ya. Nah, itulah yang kita kasih ke teman-teman, hati-hati nanti di ITE itu ada begini. Tapi kan kita juga nggak bisa melarang mereka ketika mereka misalnya membuat postingan sesuatu berbentuk satir ya. Kalau satir kan kita nggak bisa ini, nggak bisa nggak bisa ini mengarah ke sini, nggak gitu, kita nggak bisa karena itu kan bentuknya satir. Benar. Nah, jadi itu kita serahkan ke masing-masing inilah gitu loh. Tapi intinya kita sudah ada batasan bahwa di Facebook sendiri ya, di Facebook, Instagram segala macam itu kan sudah ada aturan-aturan. Benar. Ketika kita bikin gambar yang tidak senonoh, gambar yang itu langsung otomatis sama Facebook atau sama media sosialnya langsung di cut gitu kan, langsung di take down gitu loh. Langsung di take down gitu loh. Itu nggak boleh. Nah, cuma kalau misalnya untuk kata-kata ya mungkin memang intinya kita jangan sampai memberikan ujaran kebencian aja, itu aja. Itu karena itu batasannya dari undang-undang ITE tadi nantinya. Iya, gitu. Walaupun undang-undang ITE ini kan masih kadang-kadang ada pasal-pasal karetnya gitu. Benar, tarik ulur gitu ya Bang ya. Tapi tetap kita ada di negara Indonesia, kita ada di negara yang berbadan hukum. Benar. Ya kita ikutin hukum yang berlaku di Indonesia itu aja. Iya, dan kita juga masyarakat yang berbudaya kalau menurut saya. Benar. Jadi perilaku kita itu dilihat dari semua sikap kita gitu. Jadi untuk menjadi masyarakat yang berbudaya itu harus melalui sikap dulu deh, terutama untuk bermedia sosial ya Bang ya. Oke, keren banget nih sahabat budaya. Terus untuk sahabat budaya di mana saja berada, kalian juga bisa mencari tahu mengenai pentingnya literasi digital ini melalui Jawara Internet Sehat ini ya. Nah, mungkin bisa bergabung nih Bang Arief. Gimana caranya nih? Siap, bergabungnya dengan kegiatan-kegiatan ini intinya mereka menjadi penggiat literasi digital, Jadi memang target utamanya pada saat kita meliterasi digital kawan-kawan bersama Jawara Internet Sehat, inilah tumbuh bibit-bibit baru, rekan-rekan baru yang bisa mengedukasi masyarakat pada umumnya. Ini perpanjangan tangan. Iya, perpanjangan tangannya. Karena apa? Hari ini kita butuh namanya penggiat kawan-kawan literasi digital. Karena kalau kita berdiri sendiri kita nggak mampu. Nggak bisa, nggak kuat dong. Nggak mampu. Makanya kita juga bergandeng tangan bersama RRI ya, untuk bisa menyiarkan hal ini. Jadi boleh bergabung nih sahabat budaya ya untuk mengenal lebih jauh apa itu Jawara Internet Sehat ya. Nanti kan kalau ada kegiatan-kegiatan juga nanti dari Jawara Internet Sehat mungkin bisa ngasih info juga ke RRI. Bisa disebarkan. Benar. Karena ini baik sekali informasi yang luar biasa yang jarang diketahui masyarakat luas di Provinsi Jambi khususnya ya. Apalagi yang tadi Bang Arief bilang seperti di daerah Merangin, terus di Tanjab ya dan lain-lainnya yang masih terisolir gitu. Masih nggak menyentuh dunia media sosial ini. Nah ini kasihan banget ya. Jadi kita harus kasih informasi mengenai karena itu. masalahnya sinyal di sana masih cukup sulit. Benar. Nah apalagi anak-anaknya nih kalau di tengah pandemi ini sekolah nggak buka ya. Kan di tempat lain tuh pada sekolah daring ya, online, tahu-tahu mereka enggak. Nah, itu kasihan ya Bang ya. Benar. Mudah-mudahan kita harus terus membangun Indonesia dan Provinsi Jambi ini bekerja sama, tidak hanya Bang Arief dan Bang Saud saja nih, sahabat budaya kita semua ya, terus memberikan edukasi dan tentunya informasi-informasi untuk sahabat budaya di luar sana ya. Oke, Bang Arief dan Bang Saud kita break lagi ya. Sesaat lagi kita akan kembali sahabat budaya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Balik lagi di 99,2 Pro 4 RRI Jambi sahabat budaya di Haul Nusantara pagi ini ya. Luar biasa banget, bermanfaat dan sangat-sangat rugi banget deh sahabat budaya kalau nggak dengerin siaran kita hari ini ya. Dan kita masih bersama dengan Bang Arief Setiadi MKOM, trainer Jawara Internet Sehat atau relawan TIK ya. Dan juga Bang Saud Syagian MKOM, relawan TIK Provinsi Jambi juga, yang luar biasa keren banget, terus mengedukasi masyarakat, memberikan wawasan pentingnya literasi digital yang berbudaya pastinya. Karena Indonesia kan masyarakat yang berbudaya, sahabat budaya, dan budaya kita tuh macam-macam ya. Jadi yang terkenal adalah budaya gotong royong. Nah itu dia, kita harus bergotong royong untuk terus memberikan pemahaman tentang literasi digital ini.
Nah, Sahabat Budaya, kita masih ngobrol bersama dua narasumber ini, dan saya ke Bang Arif mengenai daripada program-program kerjanya Jawara Internet Sehat ini, Bang. Itu gimana nih di Provinsi Jambi, seperti apa? Di Provinsi Jambi untuk Jawara Internet Sehat memang yang kita susun kemarin, Mbak. Yang kita sudah susun, pertama kita mencoba untuk roadshow 5 kabupaten kota yang tadi saya sudah sebutkan juga. Kita akan bekerja sama dengan Kominfo. Kemudian kita akan mengadakan beberapa seminar. Tentunya ini agar smart people tumbuh di Provinsi Jambi. Agar Provinsi Jambi lebih smart provinsi, ya kan? Terkait dengan hal tersebut. Karena apa? Untuk mencapai suatu program Smart City, Smart People juga ada di dalam instrumennya. Tentunya bukan hanya teknologinya, manusia juga harus people juga, ya. Harus smart juga, ya kan. Benar-benar. Terus ada permasalahan nggak sih, Bang Arif, untuk membentuk wadah ini dari awal sampai dengan hari ini? Jawara Internet Sehat memang yang dipelopori langsung dari pusat sampai hari ini memang alhamdulillah memang tidak ada problem sedikit pun, ya. Lancar aja, Bang, ya. Lancar. Terus yang tergabung di dalam Jawara Internet Sehat ini rata-rata memang rekan-rekan relawan TIK ke Indonesia. Termasuk juga guru-guru TIK? Enggak. Kalau nggak salah semuanya relawan TIK. Tapi relawan TIK ini kan beberapa mereka memang memiliki, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang freelance. Ya macam-macam lah, berbagai macam profesi. Itu di Jawara Internet Sehat ini itu mengantongi ID card nggak sih, atau siapa yang masuk dia relawan? Enggak. Jadi kemarin memang ada tahap-tahapannya untuk menjadi Jawara Internet Sehat, ya. Kita juga mendaftarkan diri di dalam Jawara Internet Sehat, kemudian ada interviewnya dan segala macam. Ya, terus ada trainernya juga beberapa hari dalam kegiatan tersebut. Memang artinya kegiatan ini memang selektif, Mbak. Selektif. Kemudian di Provinsi Jambi ada 2 orang sebenarnya, saya dan Pak Ade. Kebetulan Pak Ade ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan saya ajak rekan saya dari relawan TIK, ayo kita sama-sama meliterasi kawan-kawan bersama RRI seperti itu. Oke, beliau bersedia dan akhirnya kita hadir di sini pagi hari ini. Alhamdulillah. Tadi saya sempat bingung loh, Bang. Aduh, datang nggak ya abang-abang ini jam 8 lewat. Tapi sesaat lihat, oh alhamdulillah. Rada-rada macet. Macet. Oke. Nah, terus ada nggak sih biar yang dengar nih, aku penting nih kayaknya nih informasi ini, di mana ya bisa cari tahu tentang Jawara Internet? Ada Instagramnya kah atau medsosnya untuk bisa tahu? Kan semua pasti di-share di situ ya, Bang, ya. Nah, jadi untuk Provinsi Jambi hari ini seperti media sosialnya sedang kita bangun. Seperti Facebook, Instagram dan lain-lain itu sedang kita bangun, bahkan sampai ke YouTube-nya juga sedang kita bangun. Tapi jika rekan-rekan ingin bergabung di dalam Jawara Internet Sehat, bisa juga klik di ICT Watch, di ictwatch.co.id, situ juga ada terkait dengan hal tersebut. Kemudian ataupun di relawan TIK Jambi. Ketik aja gitu, ya, relawan TIK Jambi. Pasti ada di situ muncul. Benar, dan kita tahu tuh apa aja kegiatannya, terus kita bisa tahu juga informasinya, ya. Di situ banyak banget nih Sahabat Budaya. Bahkan kita mencoba nanti ketika kita ada kegiatan dan segala macam, kita buatkan flyer, Mbak, kemudian kita masukkan ke fanspage, kemudian kita iklankan agar masyarakat lebih tahu seperti itu. Nah, itu penting juga tuh, Bang Arif, karena sekarang bermainnya di flyer, video, ya, dan lain-lain sebagainya. Untuk apa ya, untuk satu produk aja misalnya nih teman-teman pakai video, pakai flyer, ya, sehingga menarik dan membuat konsumen itu kayaknya keren banget, penasaran, telepon dan rezeki datang. Nah, itu manfaatnya, ya, Bang, ya, luar biasa. Bahkan kita juga menyediakan sertifikat, Mbak. Ada sertifikat. Di dalam kegiatan Jawara Internet Sehat juga kita juga menyediakan sertifikat ketika kita melakukan kegiatan, kita diberikan sertifikat kepada rekan-rekan, bahkan ada Mercedes-nya juga. Itu langsung dari pusat, langsung turun. Itu memang dari pusat? Iya, langsung dari pusat. Bahkan kita juga bisa mengundang rekan-rekan dari WhatsApp, dari Kominfo, dari ICT Watch itu hadir. Tapi biasanya mereka menggunakan Zoom atau conference lah biasanya untuk mereka hadir, karena jauh dan padatnya aktivitas, ya kan. Tapi dengan aktivitas padatnya mereka tidak menyurutkan mereka untuk mereka bisa hadir juga, meskipun melalui Zoom atau conference seperti itu. Luar biasa banget. Jadi Sahabat Budaya jangan ragu, ya, jangan hanya punya satu keterampilan deh di zaman sekarang. Kalau menurut aku kita harus terus memperkaya keterampilan di dunia apapun deh, karena
mencoba membuat sign dengan melihat misalnya tutorial Bang ya, terus juga tadi dari relawan TikTok juga banyak informasinya, kita bisa tahu nih, oh jadi aku harus arahnya ke sini, ke sini gitu. Bahkan untuk hari ini Mbak, saya sedikit memberikan informasi kepada masyarakat Provinsi Jambi pada khususnya, ketika kita menerima berita-berita seperti hoax ya, coba kita cek dulu di cekfakta.com atau di Mavindo ya. Oh gitu ya Bang ya? Itu kan bisa kita cek berita ini hoax atau tidak. Jadi gimana tuh caranya Bang? Misalnya, di dalam cekfakta.com nanti kita kita masukkan berita yang kita anggap yang kita baca tadi, yang kita anggap benar atau enggak ya kan, coba kita masukkan, agar di situ muncul nggak? Oh gitu. Atau kita cari berita di situ benar atau enggak, ada atau enggak. Kan nanti di situ ada muncul tuh hoax ya kan. Seluruh berita. Iya. Oh gitu. Nah, jadi Mavindo juga, di Mavindo juga seperti itu. Bahkan hari ini seperti yang kemarin seperti kartu prakerja, benar. kota Kemendikbud, ya kan, bantuan bansos dan segala macam. Apalagi bansos tuh, kan? Bang. Aduh, mereka luar biasa banget. Suka mau, wah ini bantuan nih, klik. Wah, ya kan? Artinya ini phishing bisa menyebabkan suatu kerugian terkait data kita juga. Benar. Jadi jangan percaya jika misalnya kalian dapat pesan, kalian mendapatkan bansos terus langsung isi data gitu ya. Ada tuh Bang pribadi sih, bukan aku sih tapi teman, dia langsung isi data tapi ditanya-tanya nggak ada, nggak dapat bantuan. Kita lihat dulu, kita cek dulu. Keberadaan sumber ini dari siapa sumbernya? Nah, kalau misalnya dari Kemensos, kita cek dulu di Kemensos. Kalau misalnya ini terkait dengan bantuan, kita cek di bantuan kota, cek di Kemendikbud. Kemudian kalau terkait dengan kartu prakerja, benar nggak kartu prakerja.go.id? Benar. Artinya kita selaku masyarakat, selaku pengguna media, ini harus cermat juga. Kita perhatikan domainnya, ya, .co.id, .go.id untuk pemerintahan dan segala macam. Ini juga harus kita ketahui. Kemudian bahkan kita juga mungkin sering menerima seperti ini, Mbak, kode-kode yang masuk dalam WhatsApp kita. Bentuk seperti penerimaan hadiah dan segala macam ya kan. Kemudian mereka minta kode sama kita kan. Ini kan cukup sangat berbahaya. Artinya ketika kita timbul seperti itu, sudah blok saja. Oh gitu. Jangan dihiraukan, ya kan, itu sangat berbahaya. Ya itu, sifatnya tadi informasi dalam bentuk phishing. Benar. Yang mereka ingin mendapatkan sesuatu data, tapi dengan iming-iming. Nah, itu tadi pentingnya kerjasama kita semua ya, abang-abang ya, dan juga sahabat budaya. Kita bangga banget nih sama teman-teman relawan TIK Jambi yang luar biasa. Harus nih, kalau menurut aku harus mengedukasi masyarakat yang sampai ke pelosok desa sekalipun nih Bang. Dan juga teman-teman relawan TIK ini luar biasa banget membantu pemerintah yang semua sektornya masuk nih, kalau aku bilang ya, dunia pendidikan, sosial, budaya dan lain-lain sebagainya, itu penting banget untuk mengetahui literasi digital. Oke, terakhir nih Bang Arif dan Bang Saud, harapannya ke depan nih seperti apa? Terus sebelumnya saya mau saya kasih satu pertanyaan dulu sama Bang Saud ya, mengenai budaya, literasi yang berbudaya itu seperti yang Bang Saud katakan tadi ya. Nah, bagaimana menerapkan literasi yang berbudaya kepada khususnya nih Bang, generasi muda kita nih, terutama di Provinsi Jambi? Bagaimana membudayakan? Ya sebenarnya intinya sih sebenarnya kita harus banyakin referensi seperti misalnya buku bacaan dan segala macam, itu memang harus kita siapkan ada di satu perpustakaan atau di sekolah-sekolah gitu. Nah isinya, tapi kan literasi sekarang kan referensi sekarang kan banyak yang dari buku luar ya. Nah itu kalau bisa memang kita coba transformasi, kita translatekan ke Indonesia gitu, terus kita terapkan dengan budaya kita, kita sesuaikan dengan budaya yang ada di ini, kita sebarkan informasi ini mulai dari anak-anak kecil dulu. Sebenarnya dari anak kecil dulu sebenarnya baru masuk ke tingkat menengah, SMA, dan akhirnya ke anak-anak kuliah sekarang bisa menyebar ini informasi gitu loh. Karena atau kita juga bisa bikin
medianya berbentuk yang menarik, misalnya kayak game. Oke. Nah, tapi ada pesan moralnya di situ. Ada pesan budaya yang pesan kita serap dimasukkan ke sana gitu loh. Gitu. Itu kita bisa juga kita bikinkan gitu loh. Karena kayak sekarang kan di Indonesia banyak tuh konten-konten kreator Indonesia. Benar asli. Mereka bikin satu karya-karya yang memasukkan unsur-unsur budaya-budaya Indonesia. Benar. Nah, akhirnya terkenal sampai internasional. Benar sekali. Nah, ini kan ini kan bagus banget. Nah, ini kan artinya ini yang kayak gini kalau bisa kita perbanyak lagi gitu loh. Kita bangun. Hanya dari buku, tapi dari media-media yang lain kayak game, musik, apapun yang lain, video. Kita bikinkan semua tapi memasukkan unsur budaya yang dari Indonesia. Benar, karena kita harus melestarikan budaya daerah kita masing-masing ya, bahkan budaya Indonesia yang harus terus kita lestarikan nih. Harapannya nih Bang selanjutnya ke depan untuk informasi ini supaya lebih menyebar luas, terus juga supaya pemahaman masyarakat itu lebih melek digital lah, seperti apa Bang? Ya, harapan kita ke depannya nanti kalau dari RTIK sendiri, teman-teman seluruh warga Indonesia atau khususnya di Jambi gitu ya, kita sudah mulai bisa pelan-pelan untuk belajar bagaimana kita bermedia sosial, bagaimana kita menggunakan teknologi digital saat ini, itu sesuai lah dengan kebutuhan gitu. Jangan terlalu over, jangan terlalu berkurang juga. Benar. Ya, intinya ke depannya nanti tetap kita pelajari, karena nanti ke depannya teknologi digital ini teknologi yang akan terus berkembang. Benar. Nah, walaupun bahkan habis pandemi pun kita tetap menggunakan pasti ya. Bahkan lebih meningkat mungkin. Karena sekarang pun sudah teknologinya mata uang pun sudah digital. Nah, itu dia. Cryptocurrency dan segala macam ini. Nah, ini yang harus kita pelan-pelan pelajari. Kita jangan ketinggalan juga dengan kota-kota lain atau negara lain. Itu intinya seperti itu. Baik, terima kasih Bang Saud. Dan kalau untuk Bang Arif gimana nih harapan ke depan untuk anak-anak muda di luar sana, nggak harus siapa saja ya, mungkin bisa bergabung sama Jawara, terus bisa memberikan ini lebih jauh lagi pemahamannya kepada masyarakat luas. Ya. Harapan saya pertama, indeks literasi digital pada khususnya di Provinsi Jambi ini meningkat, Mbak. Meningkat, bahkan kalau bisa meningkat tajam. Karena apa? Dengan hasil survei yang sebelumnya di 2019 ini belum sampai 200,6 juta jiwa pengguna internet. Artinya sampai hari ini sudah sampai 202,6 juta jiwa. Artinya ini kan sungguh sangat meningkat. Artinya memang meleknya pentingnya literasi digital untuk Provinsi Jambi, kaum milenial dan segala macam masyarakat umum pada khususnya. Ayo event literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo Pusat ya. Kita bisa cek posisinya di mana, di provinsi mana aja. Kita bisa cek sesuai topik yang kita inginkan. Kita daftarkan diri, dapat ilmu, dapat sertifikat, kemudian syukur-syukur dapat door prize, Mbak. Itu bonusnya ya. 100.000 loh di Imani. Ya. Pancingan. Iya, cukup luar biasa. Jadi kita bukan hanya dapat ilmu, dapat sertifikat, kita syukur-syukur kita juga bisa dapat door prize. Benar. Karena dengan pentingnya event-event seperti itu, apalagi di masa pandemi ini, yang membangkitkan diri kita agar kita tidak terjerumus dari hal-hal sesuatu yang negatif. Benar banget. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Bang Arif, luar biasa banget, keren banget ya teman-teman dengan angka-angka yang disebutkan Bang Arif tadi. Ya, kalau kita pikir hanya sebagian yang paham ya. Nah, mungkin melalui informasi kita hari ini, terus juga teman-teman relawan juga terus berjibaku memberikan informasinya ya. Mudah-mudahan nanti pengguna media sosial memang benar-benar paham, tidak hanya di angka aja ya. Iya, benar. Oke, baik. Sobat Budaya di mana saja berada, luar biasa banget. Dan juga saya terima kasih buat Bang Arif dan juga Bang Saud yang sudah hadir. Walaupun kayaknya tuh obrolan ini sangat seru. Singkat bener, Mbak ya. Rasanya baru sebentar. Saya pengen masih banyak nih. Tapi saya boleh nyapa-nyapa nggak, Mbak? Boleh, silakan di akhir. Iya, ini mau nyapa-nyapa nih buat khususnya Ketua Umum Relawan TIK Indonesia, Bang Fajar, kemudian relawan TIK Jambi, Bang Setiawan, kemudian rekan-rekan ICT Watch, Mas IB, dari WA, kemudian dari Kominfo, Pak Dirjen, Pak Menteri. Hari ini kita bergerak bersama, khususnya di Provinsi Jambi juga, untuk meliterasi digital masyarakat Provinsi Jambi pada umumnya ya. Kalau bisa sih sampai ke tingkat desa, bahkan sampai ke daerah-daerah 3T lah seperti itu. Amin. Luar biasa banget. Kemudian
buat rekan-rekan sejawat 28 provinsi Jawa Internet Sehat, tetap semangat. Yes. Kita capai target kita untuk literasi digital masyarakat Indonesia, masyarakat agar yang berbudaya ya, agar Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh ini tercipta. Oke, baiklah. Tangan dulu deh. Kemudian bangga jadi relawan TIK Jambi. Silakan bergabung nanti Sobat Budaya ya, dan pastinya saya Sulandari dan juga Bang Arif, Bang Saud juga, terima kasih atas waktunya. Kita pamit Sobat Budaya karena memang daripada penanaman literasi sedini mungkin itu, kalau menurut saya harus disadari karena menjadi modal utama banget untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan berbudaya.